Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurasana, MPM 2003031059, kelas B Prodi S1 Perbankan saya. Saya akan menjelaskan tentang materi kias yang memenuhi tugas UAS mata kuliah Ushul Fiqih. Berikut penjelasannya. Pengertian kias. Kias merupakan dasar hukum Islam yang disepakati dan menduduki peringkat keempat setelah Al-Quran. Secara bahasa, kias berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui persamaan antara keduanya. Sedangkan kias secara Islam adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada hukumnya dengan sesuatu yang telah ada ketentuan hukumnya, karena ada persamaan antara keduanya. Ada juga rukun kias. Kias dianggap sah dan benar apabila memenuhi rukun-rukunnya. Kias ada 4, antara lain al-aslu, pokok masalah yang ada dalam nas dan sebagai tempat menganalogikan sesuatu. Yang kedua, hukum al-asli, keputusan hukum asal. Yang ketiga, al-far'u, cabang masalah yang belum ada ketentuan hukumnya dalam nas. Nah, yang keempat adalah ilat, faktor penyebab. Ada juga contoh kias terdapat pada surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Ada juga syarat al-aslu. Yang pertama, hukum asal tidak boleh terhapus. Yang kedua, hukum asal harus berupa hukum syara. Yang ketiga, hukum asal bukan merupakan hukum perkecualian. Sedangkan syarat hukum asli, yang pertama, hukum asal harus berupa hukum syara yang berhubungan dengan amal perbuatan mukallaf. Yang kedua, hukum asal dapat ditelusuri ilatnya. Yang ketiga, hukum asal bukan merupakan hukum perkecualian. Sedangkan syarat al-far'u, yang pertama, saat cabang tidak mempunyai ketentuan hukum sendiri di dalam nas. Yang kedua, ilat pada cabang harus sama dengan ilat yang terdapat dalam asal. Yang ketiga, hukum cabang harus sama dengan hukum asal. Sedangkan syarat ilat atau faktor penyebab membutuhkan kejelian sehingga keputusan yang dihasilkan tidak mengakibatkan kesalahan. Ada juga syarat ilat, antara lain yang pertama ialah harus sesuai dengan tujuan pembentukan sesuatu hukum. Contohnya, sifat memabukkan adalah relevan sebagai kila ilat diharamkan khamar. Yang kedua, ilat harus bersifat jelas. Contohnya, ijab dan qabul adalah relevan sebagai alat sahnya jual beli. Yang ketiga, ilat harus berupa sesuatu yang bisa dipastikan bentuk, jarak, dan timbangannya. Contohnya seperti tindakan pembunuhan adalah sifat yang dapat dipastikan menghilangkan nyawa seseorang. Selanjutnya, cara mengetahui ilat terdapat 3 cara. Yang pertama, melalui dalil-dalil Al-Quran dan hadis baik secara tegas ataupun tidak tegas. Dan yang kedua, melalui ijma. Yang terakhir ini adalah melalui ijma, ijtihad. Setelah itu ada macam-macam kias. Macam-macam kias ditinjau dari segi perbandingan antara ilat yang terdapat pada asal dan pada cabang kias dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kias aula. Kias aula adalah kias di mana ilat yang terdapat pada cabang lebih utama dan lebih kuat daripada ilat yang terdapat dalam asal. Contohnya, mengatakan kepada orang tua hukumnya adalah haram. Yang kedua, kias musawi, yakni kias di mana ilat yang terdapat pada hukum asal bobotnya sama dengan ilat yang terdapat pada hukum cabang. Contohnya, memakan harta anak yatim adalah haram. Yang ketiga, kias adna.
di mana bobot ilat yang terdapat dalam hukum asal lebih utama dan lebih kuat daripada bobot ilat yang terdapat dalam hukum cabang. Contohnya, sifat memabukkan yang terdapat pada khamar yang jauh lebih kuat dan utama daripada sifat memabukkan dalam bir. Adapun kias bisa ditinjau dari segi jelas dan tidak jelasnya ilat yang dijadikan sebagai landasan hukum, maka kias terbagi menjadi dua macam kias, yaitu yang pertama kias jali, kias yang didasarkan atas ilat yang ditegaskan dalam nas ataupun tidak ditegaskan namun ditegaskan berdasarkan penelitian dan bobotnya kuat. Yang kedua, kias kopi, kias yang didasarkan atas ilat yang ditarik dari hukum asal seperti menganalogikan pembunuhan dengan memakai benda tumpul kepada pembunuhan dengan memakai benda tajam. Dan itulah tadi penjelasan tentang materi kias yang saya dapat sampaikan, dan mohon maaf apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa ya, jangan berhenti dulu. Di sini saya akan menawarkan atau mewakilkan, yaitu jika kalian ingin mendaftarkan diri ke kampus saya, yaitu IAIN Metro atau lengkapnya Institut Agama Islam Metro. Dan di sini di kampus ini ada memiliki fasilitas yang cukup lengkap dan beberapa organisasi yang bisa kalian ikuti. Nah, itulah tadi. Bye bye. Terima kasih semuanya.